Mari sekarang kita bahas soal berikut. Nilai Ka1 dan Ka2 dari asam sulfit berturut-turut adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 2 dan 6,3 kali 10 pangkat minus 8. Jika ke dalam 1 liter air dimasukkan 0,1 mol H2SO3, tentukan konsentrasi H3O+, asam sulfit, ion HSO3- dan SO3 2- pada keadaan setimbang. Ya, karena ini kesetimbangan, ya kita selesaikan ini dengan tabel IC. Jadi kita tulis dulu reaksi kesetimbangannya. Ya. Asam sulfit itu dengan air akan mengalami kesetimbangan seperti berikut, ya. Jadi HSO3- ditambah H3O+. Oke. Nah, pada kondisi awal, ya, konsentrasi asam sulfitnya adalah 0,1 molar, ya, karena 0,1 mol dilarutkan ke dalam 1 liter air. Jumlah airnya kita tidak tahu berapa. Ion hidrogen sulfitnya belum ada, demikian juga dengan protonnya, ya, atau H3O+-nya. Kalau kita anggap terjadi perubahan, asam sulfit berkurang sebanyak X, maka air juga berkurang sebanyak X. HSO3- bertambah sebanyak X dan H3O+-nya bertambah sebanyak X. Sehingga pada kesetimbangan, asam sulfit yang tersisa itu adalah 0,1 dikurang X. Airnya kita tidak tahu. Ion sulfitnya terbentuk sebanyak X dan H3O+-nya terbentuk sebanyak X. Kalau kita masukkan ke persamaan tetapan kesetimbangan, ya, Ka1 itu adalah konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi HSO3- dibagi konsentrasi H2SO3 dalam keadaan setimbang. Ini sama dengan X kuadrat dibagi dengan 0,1 kurang X. Ya. Jadi dari sini kita bisa susun ulang dengan memasukkan nilai Ka1-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 2, kita akan dapatkan persamaan kuadrat, ya, X kuadrat ditambah 1,2 kali 10 pangkat minus 2X, ya ini X, ya, dikurang 1,2 dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan X1 sama dengan minus 0,0412 molar dan X2-nya adalah 0,0292 molar. Ya. Nah, nilai X tidak mungkin negatif, ya, jadi itu tidak mungkin, ya. Berarti yang mungkin adalah X2, ya ini sama dengan konsentrasi H3O+ dan konsentrasi HSO3- yang dihasilkan dari kesetimbangan pertama. Ya. Nah, sekarang kita analisis kesetimbangan berikutnya, ya. Di mana HSO3- bereaksi dengan air menghasilkan H3O+ ditambah SO3 2-. Nah, di sini sekarang pada keadaan awalnya sudah ada HSO3- berapa? 0,0292 molar. Airnya kita nggak tahu. H3O+-nya juga 0,0292 molar. SO3 2- belum ada. Lalu terjadi perubahan.
untuk mencapai kesetimbangan, misalkan ini berkurang X, ini berkurang X, ini bertambah X, ini akan bertambah sebanyak X. Sehingga pada kesetimbangan, konsentrasi HSO3 minusnya sekarang 0,0292 kurang X. Airnya kita tidak tahu berapa, H3O plusnya menjadi 0,0292 ditambah X, SO32 minusnya menjadi X. Nah, sekarang kita masukkan ke nilai tetapan kesetimbangan kedua, ya, Ka2. Ka2 itu berapa? 6,3 kali 10 pangkat minus 8. Ini ya, sama dengan konsentrasi H3O plusnya sekarang menjadi 0,0292 ditambah X. Konsentrasi SO3 minusnya adalah X dibagi dengan konsentrasi HSO3 minus, yaitu 0,0292 dikurangi X. Nah, karena nilai Ka2 itu begitu kecil, ya, kita bisa anggap X ya pada kesetimbangan yang kedua ini, ya, X pada kesetimbangan yang kedua ini jauh lebih kecil daripada 0,0292. Ya. Jadi kalau ini terpenuhi, maka X ini bisa kita abaikan, kita coret. Demikian juga X yang ini. Ya. Jadi konsekuensinya apa? Nilai X kalau kita hitung dari nilai Ka2 ini, ya, X dari kesetimbangan yang kedua ini itu sama dengan 6,3 kali 10 pangkat minus 8 molar. Ya, ini sama dengan konsentrasi dari SO3 2 minus. Ya. Jadi karena X-nya itu sangat kecil, ya, terbukti jauh lebih kecil dari 0,292. Jadi sekarang kita sudah tahu konsentrasi SO3 minusnya sekian. H3O plusnya adalah 0,0292 sama dengan konsentrasi HSO3 minusnya. Jadi berapa konsentrasi H2SO3 dalam keadaan setimbang? Ya. 0,1 kurang X, ya. X dari kesetimbangan yang pertama. Ini 0,1 dikurangi 0,0292. Ya. Ini sama dengan 0,0708 molar. Konsentrasi H3O plusnya ini, ya, sama dengan 0,0292 molar. Konsentrasi HSO3 minusnya juga sama dengan 0,0292 molar. Dan konsentrasi SO3 2 minusnya sama dengan 6,3 kali 10 pangkat minus 8 molar. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan ini.